Terima kasih banyak terima kasih mudah-mudahan berkah sehat dan semangat. Ya, anak-anakku yang cantik, ganteng, soleh-soleha, insya Allah mudah-mudahan kecantikan, kegantengan membawa berkah di tempat ini sampai ke dalam-dalamnya. Dan tidak hanya untuk di dunia, cantik gantengnya juga untuk di akhirat. Amin ya Allah. Amin. Setuju? Halo yang ganteng. Cik, betul nggak kalau cantik? Alhamdulillah. Sekarang mama berkahnya ayat takdir. Kalau yang cantik, betul nggak sama yang ganteng? Mau ngisi waktu ada pada rumah, kasih tahu Umi masih ingat dulu waktu pertama ketemu di gedung ini. Umi bilang enggak, kami sekarang sudah jadian. Umi sudah punya anak. Iya, omongannya Umi masih bisa menyaksikan. Kalau mungkin bicaranya sudah tempat-tempat, tapi mudah-mudahan masih semangat ya. Ya. Nah, itu adalah ilustrasi bahwa memang manusia itu harus tumbuh kembang secara optimal dari waktu ke waktu. Ya. Tadi Pak Dr. Usmani sebagai ketua UPT Perpustakaan sudah mengajak untuk bersama-sama belajar di perguruan tinggi itu beda, terutama dalam hal kesiapan referensi yang digunakan. Tidak hanya sekedar membutuhkan buku-buku biasa saja, tapi bukunya luar biasa. Saking luar biasanya banyak dari luar. Karena dari luar banyak yang bahasa luar, ya, ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, yang tergantung barangkali spesialisasi atau konsentrasi yang diambil. Ya, nah sekarang apa kabar dengan Umi? Insya Allah sama dengan Pak Dr. Usmani dari Dr. Pokok. Kami adalah motivator Anda, pelengkap. Mungkin yang utama-utamanya tadi sudah dibilang tampil, ya, sebagai unsur pimpinan dan mulai yang tertinggi sampai kepada ketua prodi yang baru selesai. Nah, kami juga nggak mau kalah bahwa kami pun ingin hadir sebagai motivator Anda. Nah, sekarang sudah terbesit pada diri Anda. Boleh Anda jawab? Kira-kira kalau belajar di perguruan tinggi sama sebutan sekolah dengan kuliah, boleh jawab sama atau beda? Alhamdulillah. Kalau tidak sama atau beda, berarti kesiapan dirinya kita juga harus jauh berbeda. Kira-kira satu kata dalam hal apa bedanya? Oke, terima kasih ujung-ujung ayat ujung skripsi didoakan Umi isuknya skripsinya. Bayangkan skripsinya kuliah 8 tahun. Tapi sudah hebat. Dan mulai sekarang sudah harus berpikir judul apa yang akan nanti dipertanggungjawabkan di akhir sidang. Dan yang kelas ada yang pengen mencatat bikin skripsi ya. Nah, mungkin kepikirannya kalau sudah bikin skripsi berarti wisuda ya. Kalau sudah wisuda ya Allah kemana? Kalau tidak langsung kerja, mungkin menikah dulu, itu kan. Jadi kalau berbicara bagaimana belajar di perguruan tinggi, layanan bimbingan dan konseling
perguruan tinggi tidak hanya berbicara belajar saja, tapi ingat 4 hal atau minimal 3. Boleh mulai hari ini biasakan bermemenuhi untuk bersalaman walaupun tidak harus antar. Mungkin saya kalau dari jauh, Anda boleh bilang, Umi, Assalamualaikum, salam kakak ya. Apa itu yang pertama? Bisa tebak? Jemput itu, kamu begitu, jemput. Apa yang pertama? Kuliah. Cara yang kedua, ya, kerja. Bagus, terima kasih. Nah, sekarang apa itu kan? Aduh, tadi namanya. Jadi usia Anda itu bukan hanya sekedar usia belajar, tidak hanya untuk mikir kuliah doang, tapi sudah mulai berpikir untuk kerja dan menikah. Setuju? Alhamdulillah. Boleh jujur? Boleh jadi di antara yang akhwat dan yang ini, putri-putriku yang cantik-cantik, boleh dong ada yang sedang menikah? Ayo jujur, ada sedang menikah? Punya anak? Alhamdulillah, punya anak. Oh belum, ada lagi? Ayo, umpet-umpet, ayo. Ya, oke. Ayo yang datang, ada yang sedang menikah? Ada? Ayo sebutkan objek, ayo. Oke, ya, terima kasih, bagus. Baik, kita mulai menghasil soal ya, insyaallah. Ya. Oke, itu yang tentang menikah. Ada yang sedang kerja? Oke, yang sedang kerja banyak. Oke. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, kuliah di sini bukan hanya untuk sekedar bagaimana Anda menyiapkan diri di dalam cara untuk belajar dan belajar, tapi bagaimana Anda juga harus menyiapkan ketika sambil belajar Anda harus bekerja. Setuju? Ya. Kenapa tidak? Kami nggak bakalan melarang, bahkan mungkin memberikan masukan. Karena beda sekolah dengan kuliah, apalagi ini di swasta, apalagi ada yang mengambil hari Jumat dan Sabtu. Itu kenapa tidak? Tapi kesempatan untuk bekerja, ya. Ini motivasi buat Anda. Nah, yang ketiga, mungkin ya anak-anakku sambil kuliah di sini tiba-tiba ada yang ngajak nikah, mungkin enggak? Siapa? Ada yang gede, nggak mau. Dianya nggak mau yang itu jalan-jalan dia. Terus di perguruan tinggi mana bedanya di SMA, SMP, SD. Perguruan tinggi sambil kuliah, terus sambil apa? Yang penting ada yang memilih, gitu kan? Iya. Dan bertanggung jawab bukan sebagai suami. Jadi boleh. Isinya sekarang ya, apa? Punya rombong kene atau punya rombong, ya, atau punya rombong. Isinya ngajak nikah, tapi belajar, ada persiapan ini. Ya, silakan. Ya. Jadi kesimpulannya, kalau ada kesempatan Anda sambil bekerja, ya. Apalagi kuliah kan tidak full, apalagi yang mengambil jurusan satu. Jadikan kesempatan, walaupun memang mungkin kita nggak punya wewenang penuh. Nah biasanya ada blog yang alhamdulillah Ibu Dokter Puan ini betul-betul motivator. Hampir setiap mahasiswa yang membutuhkan ini bekerja bisa melalui kuliah. Beliau adalah travelnya, ya, travel untuk khusus pekerjaan. Insya Allah, ya. Umi juga sama,
bukan travel biro, tapi biro. Nah, Bobon bagian pekerjaan, Umi bagian pernikahan. Siapa yang ingin segera menikah boleh datang. Ini belum pada datang ke Umi ya. Silakan ya, bisa dulu. Ya, ya. Nah, sekarang klimaksnya itu boleh ada di scroll gitu ya, dikenalkan boleh. Ya, itu mungkin nanti lebih operasionalnya kalau di kelas atau mungkin kalau datang ke ruang BK ya. Nah, sekarang masalahnya dengan tadi peran tugas dan tanggung jawab anak-anakku jadi 3, yaitu berKKR. Mungkinkah Anda harus siap dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi? Harus siap? Harus siap. Karena kalau SMA ke bawah, mungkin hanya yang dipikirnya bagaimana cara belajar yang baik, belajar yang sukses, belajar yang menghasilkan prestasi yang paling optimal. Hanya itu. Tapi di perguruan tinggi tidak hanya mikir itu. Bagaimana dan 2 kali mungkin menyertai Anda, sehingga tidak menutup kemungkinan di saat Anda sedang menekuni perkuliahan, tiba-tiba misalnya ada Allah, Anda harus memilih satu pimpinan. Kayaknya Anda harus full kerja dulu deh, ya, karena nggak bisa Anda misalnya sambil kuliah itu kan dari pengalaman yang sudah kemudian, walaupun akhirnya insya Allah dengan kami berupaya bagaimana jalan keluarnya yang terbaik sehingga semuanya tercapai, ya. Jadi tidak kemungkinan Anda yang sudah sambil bekerja mungkin saja terdapat ada kendala di tempat bekerja. Tapi betul, jangan sampai Anda jadi banyak alasan di tempat kerja, alasan berkuliah, sehingga pekerjaannya tidak benar. Padahal biasa-biasa aja kuliahnya, gitu ya. Di tempat kuliahnya, alasan para hadir. Umatnya di tempat normal sibuk. Nah, itu juga nggak baik, ya. Jadi tentunya kita secara terbuka dan apa adanya, secara real, secara nyata, sehingga bantuan kami yang pun akan betul-betul insya Allah untuk mudah-mudahan saling memberikan jalan keluar, ya. Nah itu mungkin juga pada yang sudah berkeluarga, ini juga pengalaman nyata yang kadang-kadang sampai sekarang masih terjadi. Jadi untuk yang akan teteh yang sudah berkeluarga, sangat utama Anda kuliah kembali itu tolong seizin dan seikhlas pasangan hidup. Dan tentunya kita harus lebih amanah dan bertanggung jawab. Karena mungkin dari berbagai sisi itu akan menjadi lebih sensitif. Apalagi ketika pasangan tahu bahwa kita jadi punya teman lebih banyak. Kita punya teman yang spesial, punya teman kelompok, belajar kelompok, apalagi dibawa ke rumah, apalagi beda gender ya, beda jenis kelamin, itu harus disiapkan betul-betul. Sehingga dari sekarang tolong untuk bisa saling amanah, gitu ya. Jangan sampai hanya dengan gara-gara kuliah malah akan mengganggu dalam kehidupan rumah tangga. Nah, alhamdulillah ini jadi Anda tolong seizin tentunya pasti ya, insya Allah kan termasuk donor juga kan pasangan hidup ya kalau isinya yang kuliah. Juga anak-anak yang lebih paham. Jangan sampai dengan kesibukan tugas dan kuliah Anda lupa kewajiban dan peran pada anak. Nah ini juga beberapa kali yang datang pada kami akhirnya harus mengambil keputusan salah satu. Karena mungkin dari awal yang terbuka. Jadi punten saling untuk memahami. Insya Allah kalau pilihan terbuka dan memahami, tidak
calon pasangan hidup, siapa tahu sambil kuliah ada yang sudah ibadah, ada yang sudah silakan, nggak usah menghambat, ya, yang penting semuanya support. Nah, seandainya hal ini menjadi kendala pada diri Anda, insya Allah kami siap ya untuk sharing. Sehingga di SCI ini ada salah satu selain perpustakaan, selain nanti dokter Popon di dalam pengabdian dan penelitian, adalah Umi di dalam bimbingan dan konseling di perguruan tinggi. Tapi tentunya akan sangat berbeda dengan bimbingan dan konseling waktu di sekolah. Itu sangat berbeda. Kalau waktu di sekolah banyak aturan-aturan yang harus bermain di sebuah mungkin apa ya, sanksi dan sebagainya, instruksi, perintah. Di sini bukan. Di sini adalah share. Sehingga ada kepanjangan tangan dari UPTLBK namanya hikmah. Halo, ada anggota hikmah? Tidak. Alhamdulillah. Siapa ini? Malik? Kemal. Nah, ini kan Kemal, mitra Umi, besti Umi. Kita anggotanya berapa ya hikmah itu? Masih 30-an ya? Ya, penjaga penting. Nah, ini hikmah. Jadi di STI ini banyak sekali ya. Barangkali nanti di mana minat silakan. Dan salah satunya adalah hikmah. Bisa sedikit menjelaskan tentang hikmah? Terima kasih. Ada garis tinggi. Informasi tentang komunikasi secara langsung tentang perengajaan. Jadi mungkin lebih dijelaskan tentang apa yang. Oke, terima kasih. Ada siapa kok ada ide banget? Masa ada ini masih kesana ya? Silakan kalau mau nyiri karena dia Kemal masih berjaga tinggi ya? Kamu tuh masih berjaga. Terima kasih juga untuk suatu Kemal. Hikmah itu singkatan dari Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa. Nah, jadi di samping nanti melalui binaan Umi sendiri juga ada para mitra kakak-kakak kelas, istilahnya peer guidance atau peer counseling. Jadi bimbingan dan konseling usia sebaya. Jadi tidak dengan Umi saja, tapi dengan TTA yang ada di buku hikmah. Insya Allah nanti berbeda dengan jelasnya, karena nanti setiap orang ya, insya Allah kami siap bersama Anda. Mudah-mudahan wadah yang kami siapkan ini adalah dalam rangka memberikan sebuah layanan yang begitu sangat welcome, hangat, dan tentunya menjadikan satu solusi seandainya Anda menemukan sebuah bantuan untuk jalan jaya. Kita punya ruangan khusus, Umi dengan sana, tapi di situ cukup nyaman dan lebih nyaman untuk manis-manis, ya, bisik-bisik, dan tadi khusus sudah ada namanya besar langsung perpustakaan. Beliau bosnya ya, bos buku itu.